Hello everyone, welcome back again with Mr. GP. And pada kesempatan kali ini ya, Mr. GP akan mengulas tentang seleksi personil Kopassus. Kopassus atau Komando Pasukan Khusus adalah salah satu pasukan komando utama tempur terbaik yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Bahkan masuk dalam deretan pasukan elit terbaik di dunia loh. Keunggulan Kopassus sendiri adalah memiliki kemampuan bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Kopassus ditugasi untuk operasi-operasi direct action seperti dalam operasi militer perang, combat SAR, anti-teror, atau operasi intelijen khusus. Selain itu ya, satuan ini juga bisa membantu di penanganan kemanusiaan, pengamanan VVIP, dan operasi lainnya. Untuk menjadi personil Kopassus tidaklah mudah loh. Ada seleksi yang harus ditempuh dengan sangat keras dan sangat ketat. Sebelumnya, mereka harus punya intelijensi atau kecerdasan di atas rata-rata. Jika seleksi TNI Angkatan Darat saja membutuhkan skor minimal 61 untuk lolos, maka calon anggota Kopassus harus memiliki minimal skor 70 di tes intelijensi. Lalu, dalam tes fisik dasarnya, seorang calon anggota Kopassus harus bisa berlari sejauh 2,4 km dalam waktu 12 menit dan 40 kali push up dalam semenit. Kemampuan menembak dan berenang non-stop sejauh 2 km. Wow. Buku Pramono Edi Wibowo dan Cetak Biru Indonesia ke Depan yang diterbitkan pada tahun 2014 oleh Jenderal Purnawirawan Pramono Edi Wibowo membeberkan pengalaman sang mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat saat seleksi masuk Kopassus. Pelatihan menjadi Kopassus dilaksanakan selama 7 bulan. Gak main-main loh, selama itu mereka digembleng dengan pendidikan militer yang berat. Adapun tahapan-tahapan lanjutannya. Yang pertama, peserta seleksi akan dipusatkan di Pusat Pendidikan Pelatihan Khusus di Batu Jajar, Bandung untuk diberi pelatihan dasar seperti teknik dan taktik tempur, navigasi, dan operasi raid. Pada tahap seleksi ini masih belum apa-apa ya. Setelah itu, tahap kedua akan dilanjutkan di area hutan gunung di Citatah, Bandung. Di sini, para tentara tersebut belajar melakukan pendakian serbu dan survival di alam hutan. Prajurit ditantang untuk hidup dengan makanan alami di dalam hutan. Dengan latihan ini, prajurit komando harus bisa membedakan mana tumbuhan yang beracun dan dapat dimakan, dan juga mampu berburu binatang liar untuk mempertahankan hidup. Tahap latihan hutan gunung diakhiri dengan long march dari Situ Lembang ke Cilacap dengan membawa amunisi, tambang peluncur, senjata, dan perlengkapan perorangan. Dalam pelatihan ini dikenal dengan istilah kaki tomat. Mereka jalan kaki dari Bandung ke Cilacap selama 10 hari dengan beban 30 kg per orang hingga kaki melumpuh. Waduh, gila dah. Sampai di Cilacap dari gunung, mereka lantas dibawa ke laut untuk berlatih infiltrasi rawa laut. Mereka akan belajar navigasi laut, survival laut, pelolosan, renang ponco, hingga pendaratan dengan perahu karet. Para prajurit Kopassus harus mampu berenang melintasi selat dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Saya ulangi lagi, lintas selat bro. Minggu ini dilaksanakan di Pulau Nusa Kambangan dan menjadi sesi-sesi pelatihan paling berat. Ada yang menyebutnya sebagai Hell Week, Minggu Neraka, tulis Pramono. Kalian imajin sendirilah dengan kata neraka ini. Ya, tahap akhir pelatihan. Tahap ini bagaikan neraka bagi para prajurit, terutama saat pelatihan pelolosan dan juga kem tawanan. Ini mirip simulasi penyelamatan dari musuh. Latihan dibuat makin serupa dengan perang. Dalam pelatihan itu, para calon prajurit Kopassus dilepas tanpa bekal pada pagi hari, dan paling lambat pukul 10 malam sudah harus sampai di suatu titik tertentu. Selama pelolosan, calon prajurit Kopassus harus menghindari segala macam rintangan alam maupun tembakan dari musuh yang mengejar. Dalam pelolosan itu, kalau ada prajurit yang tertangkap, maka berarti itu merupakan neraka baginya, karena dia akan diinterogasi seperti dalam perang. Jika prajurit tertangkap, ia harus bisa menerima siksaan tanpa membocorkan informasi. Eits, tapi jangan anggap lega dulu bagi yang lolos, karena yang tidak tertangkap bukan berarti mereka lolos dari neraka loh. Pada akhirnya, mereka pun harus kembali ke camp untuk menjalani siksaan. Selama 3 hari, para prajurit Kopassus menjalani latihan di camp tawanan. Dalam camp tawanan ini,
semua prajurit Kopassus akan menjalani siksaan fisik yang nyaris mendekati daya tahan manusia. Dalam konvensi Jenawa, tawanan perang dilarang disiksa. Namun, para calon prajurit komando itu dilatih untuk menghadapi hal terburuk di medan operasi. Sehingga, bila suatu saat seorang prajurit komando diperlakukan tidak manusiawi oleh musuh yang melanggar konvensi Jenawa, mereka sudah siap menghadapinya. Tulis Pramono Edi. Setelah pelatihan selesai, akhirnya saat-saat yang dinanti-nantikan tiba bagi para peserta yang lolos. Ya, mereka akan mengenakan baret merah dan brevet komando sebagai tanda resmi tergabung dalam satuan Kopassus. Momen inilah adalah momen yang sakral karena hanya orang-orang yang terpilih yang melalui proses begitu keras dan panjang yang memperoleh baret merah tersebut. Dan siapa yang tidak bangga karena memakai baret merah ini? Ya, inilah latihan-latihan, seleksi-seleksi para personil Kopassus yang sangat penuh dengan siksaan dan kepedihan yang mendalam. Jadi, apakah kalian tertarik untuk bergabung dengan Kopassus? Silahkan dipikir-pikirkan dulu ya bro. Nah, cukup sekian dari video kali ini. Goodbye everyone. See you next video. Salam Mr. GP.